Perkenalkan, nama saya Zalfa Keladia Tama dari kelas MJ101 Manajemen Perhubungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS pengantar akuntansi 1 dengan tema atau soal tugas kemarin dipresentasikan yang membahas 2 kasus studi, yaitu bengkel cahya milik Abdullah dan salon kecantikan Nyonya Devi. Nah, di agenda nanti dari kedua soal kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu di mana kita akan melihat bagaimana setiap transaksi mempengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang soal kedua akan mempelajari tentang siklus akuntansi melalui soalnya salon kecantikan Nyonya Devi, dari mulai jurnal umum, posting ke buku besar, hingga ke neraca saldo. Dan yang terakhir nanti ada kesimpulan dari kedua jawaban tersebut. Gitu. Masuk ke soal 1, yaitu persamaan dasar akuntansi pada studi kasus bengkel cahya Abdullah gitu ya. Nah, kita akan menganalisis bagaimana transaksi yang terjadi di bengkel cahya ini selama bulan Januari 2025. Sebelum kita masuk ke transaksi, mari kita pahami dulu nih konsep dasarnya, di mana aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini adalah fondasi dari sistem pembukuan yang berpasangan. Nah, kita lihat komponen-komponennya dari aset. Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam kasus ini, asetnya itu meliputi kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan gitu ya. Lalu yang kedua itu liabilitas adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain, di mana bengkel ini terdiri dari utang dan usaha bank. Ekuitas itu adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Komponennya itu meliputi modal, pendapatan, dan dikurangi dari beban dan price. Yang penting diingat ini, setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 akun, dan persamaan ini harus selalu seimbang. Masuk ke data awal bengkel cahya, mari kita lihat kondisi awal dari bengkel cahya, yaitu pada tanggal 2 Januari, di mana kas sebesar 2.500.000 dan peralatan sebesar 500. Jika ditotalkan menjadi 3 juta. Dari mana? Dari aset modal si Abdullah. Pembuktiannya bisa dilihat aset itu 2.500.000 plus 500 sama dengan modal, yaitu 3 juta. Ini adalah kondisi awal yang seimbang sebelum transaksi terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi Januari, di mana transaksi yang terjadi selama bulan Januari ini, bengkel membeli perlengkapan secara rutin senilai 150.000. Transaksi ini mengurangi kas, tetapi menambah perlengkapan dengan jumlah yang sama, jadi total aset tetap. Nah, di tanggal 5 Januari, bengkel menerima pendapatan dari jasa servis sebesar 200.000. Kas yang bertambah 200.000 dan ekuitasnya juga bertambah karena adanya pendapatan. Perhatikan bahwa pemilik ini meningkatkan ekuitas gitu. Nah, tanggal 9 Januari ini bengkel membeli peralatan sebanyak 150.000 secara tunai plus kredit. Jadi kas juga berkurang sebanyak 80.000, peralatan bertambah 150.000, dan muncul utang usaha dari kredit tersebut 70.000. Lalu tanggal 12 Januari bengkel kembali menerima pendapatan sebesar 800.000, yaitu jasa servis. Nah,
Pada tanggal 16 Januari, bengkel menerima jasa senilai 500.000 atau itu menambahkan pendapatan. Jadi dicatat sebagai piutang usaha karena dia belum menerima. Nah, dan ekuitas juga bertambah karena itu adalah pendapatan. Nah, tanggal 18 Januari penerimaan piutang itu bengkel menerima sebesar 150.000, maka kas bertambah 150.000 dan piutang berkurang 150.000. Karena ini hanya transfer antar aset, tidak mempengaruhi ekuitas. Nah, tanggal 20 Januari itu bengkel membayar beban operasional sebesar 370.000, yang dimana kas berkurang dan ekuitas berkurang karena beban mengurangi laba. Tanggal 23 Januari, pembayaran gaji karyawan itu 300.000, kas berkurang dan ekuitas berkurang. Tanggal 24 Januari, bengkel membayar beban pemeliharaan sebesar 50.000. Ini termasuk kas yang berkurang dan ekuitas juga berkurang. Nah, perhatikan bahwa semua beban akan mengurangi ekuitas pemilik karena mengurangi laba usaha tersebut. Nah, sekarang kita lihat saldo akhir per 31 Januari, di mana setelah semua transaksi telah dicatat. Nah, di sisi aset kita punya kas 5.600.000, piutang usaha 350.000, perlengkapan 200.000, dan peralatan 650.000 yang ditotalkan menjadi 6.800.000. Di sisi liabilitas dan ekuitas ada utang usaha 120.000, utang bank 3 juta, dan modal 3.680.000, di mana total antara keduanya itu menjadi 6.800.000. Nah, kita lihat berarti kan antara aset dan liabilitas dan ekuitas ini persamaan seimbang. Ini membuktikan bahwa persamaan dasar akuntansi tetap berlaku setelah semua transaksi itu dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2, di mana soal nomor 2 ini merupakan siklus dari akuntansi di salon kecantikan Nyonya Devi. Nah, kita akan menggunakan studi kasus Nyonya Devi pada bulan Desember 2024. Yang pertama dulu dari tahapannya siklus akuntansi itu proses sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Di mana analisis yang pertama itu mengidentifikasi akun yang terpengaruh, yang setiap transaksinya itu apakah debit atau kredit masuknya. Yang tahap 2 yaitu jurnal umum, mencatat transaksi sebagai kronologis berdasarkan tanggal kejadian. Setiap transaksi juga dicatat dengan sistem berpasangan, debit di kiri dan kredit di kanan. Buku besar. Setiap di jurnal kita akan posting atau memindahkan setiap transaksi ke akun-akun terpisah. Di buku besar ini akan membantu melihat pergerakan setiap akun. Yang terakhir, neraca saldo, yaitu kita buat neraca saldo untuk membuktikan bahwa total debit sama dan dengan total si kredit. Ini adalah langkah dari kontrol untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan. Mari kita jawab soalnya. Nah, ini adalah jurnal umum untuk transaksi-transaksi awal bulan Desember, yaitu pada tanggal 1 Desember Nyonya Devi menyetor modal awal sebesar 6 juta ke salon, yang kita debit di kas 6 juta dan kredit modal itu 6 juta. Salon pada tanggal 4 Desember menerima pendapatan tunai dari pelanggan sebesar 750. Kita taruh di debit dan di kas. Kredit pendapatan jasa. Lalu tanggal 7 Desember salon menerima membeli peralatan
utang usaha di UD Jati Jaya secara kredit, dan itu menjadi utang usaha yang senilai 600.000, debit peralatan dan kredit utang usaha. Nah, tanggal 11 Desember Salon membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000 dan itu dimasukkan ke debit perlengkapan dan kredit kas. Perhatikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan ini selalu ada debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Lalu kita lihat lagi di tanggal 18 Desember, Salon membayar biaya listrik sebesar 250.000. Kita taruh juga di keduanya. Di tanggal 21 pembayaran biaya lain-lain di debit beban lain-lain dan kredit kas. Lalu kita lanjut lagi ke prive-nya Nyonya Devi yang masuk ke debit beban lain-lain dan kredit kas. Lalu tanggal 25 Desember itu Salon memberikan tanggal 24 dulu itu Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi atau ada private ya di 100.000. Nah, ini kita masukin ke debit prive-nya Nyonya Devi dan kasnya. Nah, tapi si prive ini bukanlah sebuah beban, tapi pengurangan ekuitas. Tanggal 25 Desembernya, Salon juga memberikan jasa senilai 600.000, di mana 400.000 dibayar tunai dan 200.000 itu secara kredit, debit kas 400.000 dan debit utang usaha 200.000, kredit pendapatan jasa sebesar 600.000. Lalu tanggal 28 Desember, Salon menerima pembayaran piutang sebesar 100.000, debit kas, kredit piutang usaha. Lalu tanggal 31 Desember, Salon membayar gaji karyawan sebesar 300.000, di mana kita taruh di debit beban gaji dan kas, kredit kas. Nah, setelah semua ini di jurnal, kita ke posting buku besar. Nah, setelah semua transaksi diposting ke buku besar, kalau di real life-nya, kita buat neraca saldo per tanggal 31 Desember 2024. Mari kita lihat di kolom debit ini ada kas dan lain-lain. Itu ditotalkan menjadi 7.950. Dan di kolom kredit itu ditotalkan menjadi 790.000 juga ya dari kesimpulan yang tadi. Maka antara total debit sama dengan total kredit. Berarti neraca ini seimbang antara debit dan kreditnya. Gitu. Ini menunjukkan bahwa semua pencatatan yang kita lakukan itu sudah benar. Jika tidak seimbang berarti ada kesalahan yang harus kita cari dan perbaiki. Dari neraca saldo ini kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, seperti jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan seterusnya. Tapi itu sudah lanjutannya dari soal ini gitu ya. Nah, kesimpulannya dari persamaan dasar akuntansi ada beberapa poin yang kita bisa ambil, yaitu setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun dan tidak ada transaksi yang hanya mempengaruhi 1 akun. Yang kedua yaitu total aset harus selalu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini adalah prinsip fundamental atau prinsip dasar ya yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga, dalam kasus Bengkel Cahya Ten Abdullah ini kita sudah membuktikan bahwa setelah 11 transaksi persamaan itu tetap seimbang di harga 6.800.000 gitu ya. Nah, dari siklus
akuntansi atau soal yang kedua ini, yang pertama, akuntansi itu adalah proses sistematis yang mengikuti tahapan dari jurnal ke buku besar, kemudian ke neraca saldo. Nah, sistem ini memastikan pencatatan yang akurat dan terorganisir, di mana ini memudahkan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, dalam kasus salon Nyonya Devi ini, kita membuktikan bahwa debit dan kredit itu seimbang sebesar 7.950.000. Dengan demikian, dalam memahami kedua konsep ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari akuntansi lebih lanjut. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.